ujung-ujungnya imam ketimbang gua mati dibacok, gua ngikut aja deh, gua lari aja dah nyelamatin diri. Karena dipesen sama si Gatik Langit, ya gua ikut dia, gua main dagang, gua sampai lari kok, bener gua mau dibuat atau gua lari lagi, gua hilang, kelar dia sembahyang. Selesai itu sembahyangnya. Selesai, udah coba balik lagi dah ceritanya ke Gatik Langit. Di Gatik Langit nanya, bagaimana bang habis sembahyang, rada legaan kan? Iya, orang sembahyang gitu, cuman gua kagak nyanggup larinya. Nah sembahyang pakai lari, iya. Lah emang modelnya begitu kan? Di situ adanya begitu, lo ikutin aja udah katanya. Nyampe lah ceritanya. Lama kelamaan, karena dia emang orangnya ganteng tuh mualim jago. Ya dulu mah dipanggilnya jago karena ceritanya dia udah terkenalnya udah belajar agama, makanya disebut mualim jago. Dia kalau dicengin biar katanya ngaji kagak pernah, apa kagak mau dia dicengin sama temennya. Akhirnya dia tantangin, kalau bener lu tahu ilmu agama ini waya johor, lu pergi ke Langgar, lu ajan johor. Ujung-ujungnya gengsi juga, dia ngerasa lagunya enak, baca puisi mulu, dia aja, dia bangga bisa aja. Dia datang ke Langgar, Allahu Akbar, iya lah. Lah orang kayaknya langsung gayang seorang ajan pakai iya lah, karena ngerasa bangga dia bisa gitu kan. Itulah kisah si mualim jago. Ya karena di sono itu belum ada orang belajar agama, ya maaf aja, bukan saya jelek-jelekin daerah pesisir ya. Di sono itu orang lebih mengenal budaya ketimbang agama pada waktu itu. Orang nyebut agama aja pakai igama. Jadi begitu, nggak ada orang pesantren, adanya orang beguru. Nah itulah sampaian dari saya cerita tentang mualim jago. Kapan-kapan kita ketemu lagi, kita ngebulan. Dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.